Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam, sebagai panutan dari umat Islam, segala tindak, tutur, dan sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW selalu menjadi patokan umat Islam dalam menjalani kehidupan. Marilah kita meneladani sifat-sifat Rasulullah, sebagaimana seharusnya sifat-sifat orang mukmin yang akan memberikan ketenangan di dunia dan keberuntungan di akhirat. Banyak sifat-sifat Rasulullah yang perlu diteladani dalam kehidupan sehari-hari seperti sidik, amanah, tablik, fatonah dan juga tawadu. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, Rasulullah bukanlah seorang yang keji dan tidak suka berkata keji, beliau bukan seorang yang suka berteriak-teriak di pasar dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Bahkan sebaliknya, beliau suka memaafkan dan merelakan. Hadis riwayat Ahmad. Kesaksian Husain bin Ali tentang akhlak Rasulullah. Al-Husain adalah cucu beliau yang tahu akhlak mulia Rasulullah dari ayahnya yaitu Ali bin Abi Thalib. Husain pun menuturkan keluhuran budi pekerti beliau. Ia berkata, aku bertanya kepada ayahku tentang adab dan etika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang-orang yang bergaul dengan beliau. Ayahku menuturkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa tersenyum, luhur budi pekerti lagi rendah hati. Beliau bukanlah seorang yang kasar, tidak suka berteriak-teriak, bukan tukang cela, tidak suka mencela makanan yang tidak disukainya. Siapa saja yang mengharapkannya pasti tidak akan kecewa dan siapa saja yang memenuhi undangannya pasti akan senantiasa puas. Beliau meninggalkan 3 perkara, yaitu, riya, berbangga-bangga diri, dan hal yang tidak bermanfaat. Dan beliau menghindarkan diri dari manusia karena 3 perkara, beliau tidak suka mencela atau memaki orang lain, beliau tidak suka mencari-cari aib orang lain, dan beliau hanya berbicara untuk suatu maslahat yang bernilai pahala. Jika beliau berbicara, pembicaraan beliau membuat teman-teman duduknya tertegun, seakan-akan kepala mereka dihinggapi burung karena khusyuknya. Jika beliau diam, barulah mereka berbicara. Mereka tidak pernah membantah sabda beliau. Bila ada yang berbicara di hadapan beliau, mereka diam memperhatikannya sampai ia selesai bicara. Pembicaraan mereka di sisi beliau hanyalah pembicaraan yang bermanfaat saja. Beliau tertawa bila mereka tertawa. Beliau takjub bila mereka takjub, dan beliau bersabar menghadapi orang asing yang kasar, ketika berbicara atau ketika bertanya sesuatu kepada beliau, sehingga para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengharapkan kedatangan orang asing seperti itu guna memetik faedah. Beliau bersabda, bila engkau melihat seseorang yang sedang mencari kebutuhannya, maka bantulah dia. Beliau tidak mau menerima pujian orang kecuali menurut yang selayaknya. Beliau juga tidak mau memutuskan pembicaraan seorang kecuali orang itu melanggar batas. Beliau segera menghentikan pembicaraan tersebut dengan melarangnya atau berdiri meninggalkan majelis. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kesaksian yang lain pun disampaikan oleh Anas tentang akhlak Rasulullah. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah adalah orang yang paling baik akhlaknya. Pada suatu hari, beliau mengutus saya untuk suatu keperluan. Maka saya berkata, saya tidak akan pergi, tetapi dalam hati saya mengatakan bahwasanya saya akan pergi untuk melaksanakan perintah Rasulullah itu. Kemudian saya keluar dan melewati anak-anak yang sedang bermain di pasar. Tiba-tiba Rasulullah menepuk pundak saya dari belakang. Anas berkata, saya melihat Rasulullah tersenyum kepada saya dan berkata, Hai Unais, apakah kamu sudah pergi untuk melaksanakan apa yang aku perintahkan kepadamu? Anas menjawab, ya. Saya akan pergi untuk melaksanakannya ya Rasulullah. Anas berkata, demi Allah, 9 tahun lamanya saya mengabdi kepada Rasulullah dan tidak pernah saya dapatkan beliau menegur saya atas apa yang saya kerjakan, dengan ucapan, mengapa kamu tidak melakukan begini dan begitu. Ataupun terhadap apa yang tidak saya laksanakan dengan perkataan, begini dan begini. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah memiliki perilaku dan akhlak yang sangat mulia terhadap sesama manusia, khususnya terhadap umatnya tanpa membedakan atau memandang seseorang dari status sosial, warna kulit, suku bangsa atau golongan. Beliau selalu berbuat baik kepada siapa saja bahkan kepada orang jahat atau orang yang tidak baik kepadanya. Oleh karena itu tidak mengherankan di dalam Al-Quran,
beliau disebut sebagai manusia yang memiliki akhlak yang paling agung. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah, dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surat Al-Ahzab, ayat 21. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki akhlak dan sifat-sifat yang sangat mulia yang harus kita teladani, oleh karena itu harusnya kita mempelajari sifat-sifat beliau. Berikut penjelasan tentang sifat-sifat mulia baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, Rasulullah memiliki sifat sidik yang artinya benar, beliau memiliki perkataan yang benar, bukan hanya perkataannya saja yang benar, tapi perbuatannya juga benar, sejalan dengan ucapan beliau, seperti saat beliau menerima wahyu dari Allah, maupun mengeluarkan perkataan dunia, seperti sabda beliau. Seperti yang tercantum dalam Al-Quran Surat Maryam ayat 50, yang artinya, dan kami anugerah kepada mereka sebagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik, sidik dan mulia. Dan juga dalam Al-Quran Surat An-Najm ayat 3-4 yang artinya, dan tiada yang diucapkannya itu Al-Quran menurut keinginannya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu, yang diwahyukan kepadanya. Quran Surat An-Najm ayat 3-4. Rasulullah juga menganjurkan kepada kita, umatnya untuk selalu berkata jujur. Sebab, kejujuran akan membawa kebaikan, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Sesungguhnya kejujuran akan membimbing pada kebaikan, dan kebaikan itu akan membimbing ke surga. Sesungguhnya jika seseorang yang senantiasa berlaku jujur hingga ia akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya kedustaan itu akan mengantarkan pada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan itu akan menggiring ke neraka. Dan sesungguhnya jika seseorang yang selalu dusta sehingga akan dicatat baginya sebagai seorang pendusta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada juga hadits lain yang juga mengajarkan kita untuk selalu bersikap jujur. Aku bertanya kepada Al-Hasan bin Ali, apa yang kau hafal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ia menjawab, aku menghafal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tinggalkan yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu karena kejujuran itu ketenangan dan dusta itu keraguan. Hadis riwayat Tirmidzi. Salah satu sifat Rasulullah lainnya yaitu amanah, yang artinya benar-benar bisa dipercaya. Jika satu urusan diserahkan kepadanya, niscaya orang percaya bahwa urusan itu akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itulah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dijuluki oleh penduduk Mekah dengan gelar Al-Amin, yang artinya terpercaya. Gelar ini didapat Rasulullah jauh sebelum beliau diangkat jadi nabi. Apapun yang selalu beliau ucapkan, penduduk Mekah mempercayainya karena beliau bukanlah orang yang pembohong. Aku menyampaikan amanat-amanat Tuhanku kepadamu dan aku hanyalah pemberi nasihat yang terpercaya bagimu. Al-A'raf 68. Rasulullah tidak pernah berkhianat pada setiap orang yang memberinya amanah. Rasulullah tidak pernah menggunakan kedudukannya sebagai rasul atau sebagai pemimpin bangsa Arab untuk kepentingan pribadinya atau kepentingan keluarganya. Namun yang dilakukan baginda adalah semata-mata untuk kepentingan Islam melalui ajaran Allah. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ditawarkan kerajaan, harta, wanita oleh kaum Quraisy agar beliau meninggalkan tugas ilahinya menyiarkan agama Islam, Rasulullah menjawab, demi Allah, wahai paman, seandainya mereka dapat meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku agar aku meninggalkan tugas suciku, maka aku tidak akan meninggalkannya, sampai Allah memenangkan Islam atau aku hancur karenanya. Meskipun kaum kafir Quraisy mengancam membunuh Rasulullah, namun Rasulullah tidak gentar dan tetap menjalankan amanah yang dia terima. Seharusnya setiap orang muslim meneladani sifat amanah seperti yang dimiliki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah selalu menjaga agar dapat dipercaya oleh umatnya. Sifat wajib kedua bagi Rasulullah ini telah disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran, salah satunya dalam surah An-Nisa ayat 58. Yang artinya, sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu.
Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. Quran Surat An-Nisa, ayat 58. Sifat wajib Rasulullah selanjutnya adalah tablik yang berarti menyampaikan wahyu Allah. Segala firman Allah yang ditujukan untuk manusia, disampaikan oleh Nabi, tidak ada yang disembunyikan meski itu menyinggung Nabi. Hal ini juga merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar seorang Rasul menyampaikan wahyu kepada umatnya. Tugas seorang Rasul untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia dapat dilihat dalam Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 67. Yang artinya, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Quran Surat Al-Maidah ayat 67. Supaya dia mengetahui, bahwa sesungguhnya Rasul-Rasul itu telah menyampaikan risalah-risalah Tuhannya, sedang sebenarnya ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka, dan dia menghitung segala sesuatu satu persatu. Quran Surat Al-Jin ayat 28. Dalam Al-Quran juga Allah berfirman, Dia, Muhammad bermuka masam dan berpaling, karena telah datang seorang buta kepadanya. Quran Surat Abasa ayat 1-2. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa firman Allah turun berkenaan dengan Ibnu Ummi Maktum yang buta yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sambil berkata, berilah petunjuk kepadaku ya Rasulullah. Pada waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menghadapi para pembesar kaum musyrikin Quraisy, sehingga Rasulullah berpaling daripadanya, dan tetap menghadapi pembesar-pembesar Quraisy. Ummi Maktum berkata, apakah yang saya katakan ini mengganggu Tuan? Rasulullah menjawab, tidak. Al-Quran Surat Abasa ayat 1-2 ini turun sebagai teguran atas perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Al-Hakim yang bersumber dari Aisyah. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Ya'la yang bersumber dari Anas. Sebetulnya apa yang dilakukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu menurut standar umum adalah hal yang wajar. Ketika sedang berbicara di depan umum atau dengan seseorang, tentu kita tidak suka diinterupsi oleh orang lain, namun untuk standar Nabi, itu tidak cukup. Oleh karena itulah Allah menegurnya. Sebagai seorang yang tablik, meski ayat itu menyindirnya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menyampaikannya kepada kita. Itulah sifat seorang Nabi. Tidak mungkin Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu seorang yang menyembunyikan wahyu. Sifat wajib bagi Rasulullah yang lainnya adalah fatonah yang berarti pintar, cerdik, dan cerdas. Karena dalam menyampaikan 6236 ayat Al-Quran dan kemudian menjelaskannya dalam puluhan ribu hadits membutuhkan kecerdasan yang luar biasa. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam harus mampu menjelaskan firman-firman Allah kepada kaumnya sehingga mereka mau masuk ke dalam Islam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga harus mampu berdebat dengan orang-orang kafir dengan cara yang sebaik-baiknya. Apalagi Rasulullah mampu mengatur umatnya, sehingga dari bangsa Arab yang terpecah belah serta saling perang antar suku, menjadi satu bangsa yang berbudaya dan berpengetahuan, dalam satu negara yang besar, yang dalam 100 tahun melebihi luas Eropa. Itu semua membutuhkan kecerdasan yang luar biasa. Rasulullah memiliki sifat fatonah agar bisa merangkul umat manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memerangi kaum yang menolaknya. Dalam menjalankan misinya menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah kerap kali menghadapi berbagai persoalan dan permasalahan. Berkat kecerdasannya, Rasulullah mampu menemukan jalan keluar suatu permasalahan itu. Surah Al-An'am ayat 83 merupakan salah satu yang menerangkan bahwa Rasul dibekali sifat fatanah dalam menjalankan tugasnya. Yang artinya, dan itulah keterangan kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami tinggikan derajat siapa yang kami kehendaki. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Bijaksana, Maha Mengetahui. Sifat terpuji lainnya yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita teladani adalah tawadu, artinya adalah rendah hati.
Sifat mulia ini tercermin dalam kehidupan sehari-hari Nabi Muhammad SAW, yang tidak pernah menyombongkan diri, meskipun beliau merupakan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau juga selalu bersikap rendah hati pada siapapun tanpa memandang status sosialnya. Ketika menghadapi cobaan hidup pun, Rasulullah tetap menunjukkan dirinya yang rendah hati, dan selalu ikhlas menjalaninya. Inilah yang membuat para sahabat Nabi dan siapapun yang mengenal Rasulullah jatuh cinta dan memuliakan beliau. Sifat rendah hati ini juga harus dimiliki oleh umat Nabi Muhammad SAW sebagai cerminan dari umat Muslim. Janganlah suka bersifat angkuh dan sombong, padahal semua manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sama. Janganlah pula menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan takabur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang tawaduk rendah hati karena Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya di dunia dan akhirat. Dan siapa yang sombong maka Allah akan merendahkannya. Hadis riwayat Imam Ibnu Mandah dan Imam Abu Nuaim. Perkara tawaduk adalah sebuah akhlak yang sangat mulia, sifatnya dengan rendah hati dan rendah diri, tidak merasa tinggi hati dan tinggi diri, apalagi dia melakukannya karena Allah, dan inilah ciri-ciri orang soleh sebagaimana yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Quran Surat Al-Furqan, ayat 63. Karena kesombongan itu tampak dari sikap, cara berbicara, dan cara berjalan. Sebagaimana Allah juga berfirman tentang nasihat Luqman kepada anaknya agar tidak sombong dalam sikap. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Quran Surat Luqman, ayat 18. Allah juga membenci sifat kesombongan yang ada pada manusia, karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak atas sifat tersebut. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadits qudsi, Allah berfirman, Al-Kibriya kesombongan adalah selendangku dan keagungan adalah sarungku. Barang siapa merebut salah satunya dariku, maka aku akan melemparkannya dalam neraka. Oleh karena itu, setiap orang harus berusaha untuk bersikap tawadhu. Jika dia belum memilikinya, maka dia harus melatih dirinya. Karena semua akhlak-akhlak bisa diubah dengan melatihnya. Orang-orang yang memiliki kelebihan-kelebihan jika tidak dibarengi dengan tawadhu, maka kelebihannya tersebut bisa mengantarkannya dalam kesombongan. Meneladani sifat Rasulullah memang bukan perkara mudah. Akan tetapi, jadikan sifat-sifat terpuji Rasulullah tersebut sebagai bagian dari keseharian kita. Masih banyak sifat-sifat Rasulullah lainnya yang bisa dipelajari dan menjadi teladan umat muslim di seluruh dunia. Dengan banyak membaca hadis serta Al-Quran, akan semakin banyak sifat-sifat Rasulullah yang tergambar, dan bisa dipelajari untuk menjadi suri tauladan kita dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa terus bersalawat untuk beliau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.